Kita ke Betul. informasi di Parepare, ada seorang pemuda 23 tahun yang diamankan aparat Polsek Ujung Kota lantaran mengamuk dan mengobrak-abrik seisi rumah sambil membawa senjata tajam pada pergantian tahun dini hari tadi. Pelaku marah lantaran orang tuanya tidak memenuhi keinginan pelaku yang meminta uang jutaan rupiah untuk berpesta. Usai mendobrak pintu rumah di Kelurahan Labukang, Kota Parepare, polisi langsung amankan Fatur, pemuda yang baru saja mengamuk dan mengobrak-abrik seisi rumah sambil membawa senjata tajam Jumat dini hari. Aksi tersebut dilakukan pria 23 tahun itu lantaran kesal permintaannya berupa uang 3 juta rupiah untuk pesta tahun baru tak dikabulkan orang tuanya. Rupanya aksi serupa sudah beberapa kali dilakukan pemuda pengangguran itu jika keinginannya tak dipenuhi. Aksinya kali ini terpaksa dilaporkan orang tuanya karena sudah mengancam dengan senjata tajam. Namun demikian akhirnya kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, kita tidak proses karena memang juga kasusnya juga tidak jelas pidananya. Hanya minta tolong untuk diamankan anaknya diamankan di sini, kita bina, bikinkan pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Meski tak diproses secara hukum, polisi akan lakukan pembinaan sesuai permohonan orang tuanya. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Astagfirullahaladzim, perilaku seperti ini selain durhaka juga bisa membahayakan keselamatan orang lain, apalagi ini orang tuanya ya Ustadz. Di tengah pergantian tahun, kita diminta prihatin di saat kondisi pandemi. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait hal ini? Ya, bermula dari gaya hidup yang hura-hura ya, dan ini termasuk tabzir ya. Jadi berpesta pora, hura-hura, terutama di saat suasana pandemik semacam ini, itu masuk dalam kategori wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jadi menghambur-hamburkan harta. Untuk apa coba uang sebesar itu? Sementara kondisi keuangan keluarga juga sedang dalam keadaan sulit ya. Jadi yang pertama itu masuk dalam kategori tabdzir. Kemudian yang kedua tentu saja karena yang dihadapi itu adalah orang tuanya ya, apalagi sampai mengancam-ngancam begitu, ini termasuk perbuatan yang durhaka kepada orang tua ya. Oleh karena itu segeralah meminta maaf kepada orang tua ya. Kemudian yang ketiga itu sampai mengancam dengan senjata tajam ya, mengacung-acungkan gitu. Nah, ini agama melarang keras ya. Kita kalau berkelahi atau cekcok, jangan sampai ada mengangkat senjata tajam ya. Karena dalam satu hadis itu diingatkan, kita tidak tahu ya, siapa tahu tangan kita itu dikendalikan oleh setan lalu kemudian sampai membunuh orang, wal'iyadzubillah ya. Ini yang perlu dihindari. Kemudian dalam hadis lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, man akhafa musliman akhafahullahu yaumal qiyamah. Orang yang menimbulkan rasa cemas terhadap muslim yang lain, apalagi ini orang tuanya, Allah nanti akan menimbulkan rasa cemas untuknya di hari kiamat. Nah, ini saya kira yang harus diperhatikan ya, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Ya, semoga kita terhindar dari perbuatan durhaka terhadap orang tua, apalagi jika memang sudah dewasa begitu ya, sebaiknya kita justru membahagiakan orang tua dan bergaya hidup sederhana seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.